Pengertian kepailitan. Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata failit. Berasal dari bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari kata istilah failiet yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, failit berasal dari kata failite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan orang yang mogok membayar atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan le failit. Kata kerja, failure berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata to fail, dengan arti yang sama dalam bahasa Latin disebut failure. Menurut Undang-Undang Kepailitan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penyusun kewajiban pembayaran utang, bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur, pailit, dan pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas. Untuk syarat dinyatakan pailit, pada prinsipnya masih sama, yaitu Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998. Hanya peraturan pasalnya saja yang berubah, yaitu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ini. Jadi pailit adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit. Berdasarkan undang-undang ini, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dasar-dasar hukum kepailit. Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam VVS 1905 nomor 217 contoh, 1906 nomor 348 yang mengandung 279 pasal terdiri dari Bab 1 tentang kepailitan pasal 1 sampai pasal 211. Bab 2 tentang penundaan pembayaran pasal 212 sampai pasal 279. Pada tanggal 22 April tahun 1998, peraturan kepailitan tersebut disempurnakan melalui Perpu nomor 1 tahun 1998 dan pada tanggal 9 September dan tahun 1998. Perpu tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Di dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru ini terdiri dari 289 pasal yang terbagi dalam 3 bab, yaitu yang pertama, bab 1 tentang kepailitan mulai dari pasal 1 sampai pasal 211. Bab 2, penundaan kewajiban pembayaran hutang, pasal 212 sampai 279. Bab 3 tentang pengadilan niaga, pasal 280 sampai 289. Asas-asas hukum kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, dan asas keadilan integrasi. Syarat-syarat pengajuan pailit. Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Debitor harus mempunyai 2 atau lebih kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih atas permohonannya sendiri atau atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Tujuan hukum kepailitan. Pertama, untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. Kedua, mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Ketiga, memberikan perlindungan kepada debitor yang berkaitan baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Keempat, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Yang kelima, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
Keenam, untuk menghindari adanya kecurigaan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri, misalnya debitor berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perubahan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab terhadap para kreditor. Pihak yang dapat mengajukan pilot: pertama, pihak pemohon pilot menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pilot adalah salah satu pihak berikut ini: A. Pihak debitur itu sendiri. B. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur. C. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. D. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. E. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya suatu perusahaan efek. Yang dimaksud dengan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpangan dan penyelesaian. F. Pihak Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pilot: debitor yang tidak mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dijatuhi keputusan kepailitan. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pihak-pihak yang bisa dinyatakan pilot adalah: yang pertama, orang atau badan pribadi; yang kedua, debitor yang telah menikah; yang ketiga, badan-badan hukum; dan yang terakhir, yang keempat, harta warisan. Keputusan pilot. Dalam pasal 21, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun, ketentuan sebagaimana dalam pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagai berikut. Yang pertama, benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitor dan keluarganya. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan yang ditentukan oleh hakim pengawas. Dan yang terakhir, uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Akibat hukum kepailitan. Saat pengadilan niaga memutuskan pilot suatu debitor, maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut M. Hadi Suban 2008/162, akibat yuridis dari putusan pilot terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut. Pertama, putusan pilot dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta). Meskipun terhadap putusan tersebut, maka masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Yang kedua, harta kekayaan debitor yang masuk harta pilot merupakan sita umum (public attachment directly beslek) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Yang ketiga, debitor kehilangan wewenang dalam harta kekayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan. Yang keempat, segala perbuatan yang terbit setelah putusan pilot tidak dapat dibayar dari harta pilot. Pengertian PKPU. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pada pasal 222 ayat 2 disebutkan bahwa
Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Tidak berlakunya PKPU dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap 1. Tagihan yang dijamin dengan gadaian, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak anggunan atas kebendaraan lainnya. 2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. Ketiga, tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu memiliki debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada poin B. Ini adalah satu contoh proses PKPU dari atas sampai proses kepalitannya terjadi. Bisa kita lihat di bagian belakang. Pencocokan piutang. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditur, yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, hakim pengawas dapat menetapkan yang pertama, batas akhir pengajuan tagihan. Yang kedua, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan hutang. Yang berikutnya, perdamaian. Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana hukum dalam acara perdata yang bersumber dari Hill menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara, hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan perdamaian, tidak diusahakan di awal karena hakim hanya diberi waktu dan putusan. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitur dalam keadaan pailit. Berdasarkan pasal 144 Undang-Undang Kepailitan, debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian terhadap semua kreditur. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitur dengan para kreditur di mana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari hutangnya dengan syarat ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa hutangnya, sehingga ia tidak mempunyai hutang lagi. Permohonan peninjauan kembali. Terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali. Imran Nanding 2005/53 menyebutkan bahwa hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila yang pertama terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan tersebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau pengadilan niaga putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.